Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Cerita dan Makna Hidup episode ke-5. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu Surat Al-Fatihah, kunci ketenangan dan solusi hidup sehari-hari. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Al-Rahman-Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukanlah mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran, pembuka yang mengandung doa, pujian, dan petunjuk hidup. Allah menyebutnya sebagai As-Sabul Matsani. 7 ayat yang diulang-ulang, sebagaimana firman-Nya, وَلَقَدْ آتِينَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan sungguh, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Tapi, sudahkah kita benar-benar memahami maknanya? Surat ini tidak hanya mengandung pesan tauhid, tetapi juga panduan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Manfaat surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi fisiologi, membaca surat Al-Fatihah dengan khusyuk membantu menenangkan pikiran, mengatur pernapasan, dan mengurangi stres. Ketika kita membaca ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, kita diajak untuk mensyukuri nikmat dan mengingat kebesaran Allah. Ini membantu kita mengalihkan fokus dari masalah menuju solusi dengan penuh tawakal. Dalam psikologi, surat Al-Fatihah menjadi sarana untuk mengatasi overthinking. Ketika membaca, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita dilatih untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan hati yang lapang. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang karyawan bernama Ahmad menghadapi tekanan berat di tempat kerjanya. Tenggat waktu yang ketat dan masalah pribadi membuat pikirannya kacau. Setiap kali dia merasa tertekan, Ahmad meluangkan waktu sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah dengan perlahan. Saat membaca ayat, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, Ahmad memohon kepada Allah untuk diberi bimbingan. Hasilnya ia merasakan ketenangan, pikirannya menjadi lebih jernih, dan ia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Esensi surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai panduan spiritual, moral, dan sosial. Surat ini mengajarkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, dirinya sendiri, hingga sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam setiap aktivitas kita diingatkan bahwa semua keberhasilan adalah atas kehendak Allah. Misalnya, sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan, ucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan adalah amanah dan harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contoh, seorang pedagang memulai hari dengan membaca doa, berniat untuk mencari rezeki halal, dan tidak melakukan kecurangan karena meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasa syukur dalam segala hal, ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengaplikasikan rasa syukur dengan cara menikmati nikmat tanpa berlebihan, membantu orang lain, dan menghindari keluhan dalam menghadapi tantangan. Contoh, dalam kondisi kekurangan, seseorang tetap bersyukur dengan berbagi makanan sederhana kepada tetangga yang membutuhkan.
Sikap ini mencerminkan pengakuan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam yang senantiasa memberi nikmat. Kesadaran akan kehidupan akhirat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dalam menjalani aktivitas, selalu ingat bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini memotivasi kita untuk bekerja jujur, berbuat baik, dan menjauhi dosa. Contoh, seorang karyawan yang memiliki kesempatan untuk korupsi, memilih untuk tidak melakukannya, karena sadar bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan. Ketergantungan pada Allah dan tawakal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam setiap kesulitan. Meskipun berusaha keras, seseorang tetap tawakal dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contoh, saat menghadapi ujian, seorang siswa belajar dengan giat, lalu memohon kemudahan kepada Allah dan menerima hasilnya dengan lapang dada. Permohonan petunjuk di jalan yang benar. Dalam mengambil keputusan, merenungkan apa yang diridai Allah, ini mengarahkan seseorang untuk selalu memilih jalan yang lurus sesuai prinsip Islam. Contoh, ketika dihadapkan pada pilihan bergabung dalam komunitas yang baik atau lingkungan yang buruk, seseorang memilih yang pertama karena yakin bahwa itu adalah jalan yang diridai Allah. 6. Menjauhi kesesatan dan murka Allah. Selalu introspeksi agar tidak terjerumus dalam tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Belajar dari pengalaman hidup orang lain untuk tetap berada di jalan yang benar. Contoh, seorang pengusaha yang berkerugian akibat keserakahan orang lain memilih menjalankan bisnis dengan etika dan kejujuran, menghindari murka Allah. Dari sudut pandang fisiologi dan psikologi, mengulang-ulang bacaan zikir, termasuk membaca surat Al-Fatihah, memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Fisiologi, efek positif pada tubuh. A. Mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Mengulang zikir dengan khusyuk menciptakan kondisi relaksasi yang mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ini membantu menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan kadar hormon stres, seperti kortisol. Manfaat, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. B. Regulasi pernapasan. Bacaan zikir yang dilakukan dengan ritme tertentu secara tidak langsung mengatur pernapasan menjadi lebih lambat dan dalam. Hal ini meningkatkan oksigenasi tubuh dan menenangkan sistem saraf. Mengurangi gejala gangguan pernapasan, misalnya asma ringan, meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Pengaruh pada otak, mengulang zikir menciptakan pola aktivitas otak yang mirip dengan meditasi. Bagian otak yang aktif seperti korteks prefrontal berkaitan dengan pengendalian diri dan amigdala, pusat emosi, menunjukkan aktivitas yang lebih terkontrol. Manfaat, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi reaktivitas emosional yang berlebihan. 2. Psikologi, efek positif pada mental. Ini membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan optimis dalam menjalani kehidupan. Menguatkan rasa syukur dan optimisme. Membaca Al-Fatihah berulang-ulang, terutama bagian seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, menguatkan rasa syukur. Ini secara psikologis meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. C. Mengatasi kecemasan dan overthinking. Mengulang zikir membantu pikiran terfokus pada sesuatu yang menenangkan, sehingga mencegah overthinking dan kecemasan yang sering muncul karena pemikiran berlebihan. 3. Manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari membantu pengambilan keputusan. Dengan pikiran yang lebih tenang, seseorang dapat mengambil keputusan dengan lebih jernih tanpa terburu-buru atau didominasi emosi negatif. B. Meningkatkan produktivitas. Kondisi mental yang stabil dan fokus memungkinkan seseorang bekerja dengan lebih efektif dan produktif. C. Memperbaiki hubungan sosial. Ketika seseorang merasa lebih tenang, dia cenderung lebih sabar dan pengertian dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pekerja menghadapi tekanan di kantor karena tenggat waktu yang ketat. Setiap kali merasa cemas, ia meluangkan waktu untuk berzikir dengan membaca Al-Fatihah berulang-ulang sambil memperhatikan napasnya. Hasilnya, stresnya berkurang. Ia bisa mengatur waktu dengan lebih baik, hubungannya dengan rekan kerja menjadi lebih harmonis karena ia tidak mudah tersulut emosi. Kesimpulan,
Mengulang-ulang zikir, seperti membaca surat Al-Fatihah, bukan hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Aktivitas ini membantu menciptakan ketenangan batin, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan demikian, zikir menjadi salah satu cara Islami untuk mencapai well-being secara holistik. Surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk satu, berpikir positif, melihat setiap ujian sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Meminta petunjuk, jangan ragu memohon bimbingan Allah dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan tawakal, menyadari bahwa solusi terbaik ada di tangan Allah, bukan semata pada usaha kita. Demikian pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah yang tidak hanya menjadi bacaan wajib dalam salat, tetapi juga panduan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna. Mari kita jadikan surat Al-Fatihah sebagai zikir dan doa sehari-hari untuk meraih ketenangan hati dan solusi hidup. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran secara istiqomah, karena ia adalah petunjuk hidup kita. Dengan mempelajari dan merenungi maknanya, insya Allah akan memberikan bimbingan dalam setiap detik kehidupan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like untuk mendukung kami berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau memberikan ide. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.